Dikatakan ketika hari sudah malam, mereka kumpul di suatu tempat, ya, dengan pintu-pintu yang terkunci. Diberitahu alasannya karena takut. Menariknya adalah di tengah-tengah ketakutan mereka, Yesus hadir. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus tidak hanya hadir, tidak hanya ada di tengah mereka, Yesus berbicara kepada mereka. Yesus berkata-kata kepada mereka. Dan bukan cuma sekali, dia katakan sampai 2 kali. Ayat 21 dikata Yesus yang kedua kalinya. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya begini, tak kala Yesus hadir dalam hidup kita, maka kita sadar dia tidak hanya hadir untuk membuat kita rasa damai, tapi ada kaitannya dengan pengutusan. Dikatakan sekarang, bukan nanti, bukan besok, sekarang. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Artinya apa? Pengutusan yang Tuhan percaya kepada kita itu sejajar dengan pengutusan Yesus. Luar biasa ya. Coba kalau kita misalnya dikasih tugas, tugasnya selevel dengan menteri, selevel dengan presiden, bangga sekali. Dan Tuhan beritahu kepada kita bahwa pengutusan yang Tuhan percaya kepada kita sama seperti pengutusan yang Yesus terima dari Bapa Surga. Jadi tatkala Tuhan ada di tengah kita, biarlah kita menyadari bahwa kita ini adalah utusan Tuhan. Yang kedua, tak kala kita sadar kita adalah utusan Tuhan, maka kita harus memahami tugas panggilan kita. Ya, amin. Mari kita lihat satu bagian Alkitab dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Dikatakan makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi ada 2 hal penting, yaitu kita memahami kehendak Dia, kehendak Tuhan yang mengutus kita. Dan yang kedua, tidak hanya memahami kehendak Tuhan, tapi apa Bapak Ibu? Menyelesaikan pekerjaannya. Jadi 2 hal penting. Yang pertama adalah melakukan kehendak Tuhan, yang kedua menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu sudah tahu kehendak Tuhan? Kemudian semua dua hari ini loh ya, sudah tahu kehendak Tuhan belum? Amin. Ya, tahu kehendak Tuhan dengan jelas? Yes, harus. Tapi kemudian berikutnya apa? Bagaimana kita ini menyelesaikannya? 2 hal itu ya. Jadi tidak hanya melakukan kehendak Tuhan, tapi bagaimana kita juga menyelesaikannya. Nah, saya bagikan 3 hal saja, karena Pak Wasipi sudah beritahu waktunya. Yang pertama adalah, ya, kalau kita ingin tahu kehendak Tuhan, ya, maka dan menyelesaikannya, maka yang pertama adalah kita membangun atau mempunyai hubungan akrab dengan Tuhan. Ya, saya percaya setiap kita pasti senang berbicara tentang Tuhan Yesus. Amin. Entah melalui khotbah, KPI, yes. Tetapi kita tidak hanya bicara tentang Tuhan, tidak hanya bicara tentang Yesus, tapi jangan sampai kita kehilangan waktu untuk bicara dengan Yesus, bicara dengan Tuhan. Tapi kita tidak hanya bicara dengan Tuhan, tapi kita juga punya waktu Tuhan izinkan untuk berbicara kepada kita. Berbicara tentang Yesus, berbicara dengan Yesus, Yesus berbicara dengan kita, itu hal yang penting di dalam membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 32, demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika apa Bapak Ibu saudara? Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ini ada 2 murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, ya, dan ngobrol sama Yesus dalam perjalanan sampai pada akhirnya muncul kalimat ini setelah Yesus pergi, ya, dikatakan bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita. Mau berkobar-kobar dengan halo tapi Tuhan? Mau berkobar-kobar terus? Yes. Intinya ini apa? Mengizinkan Tuhan berbicara. Dengan jelas 2 orang berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan.
dan ketika ia menerangkan kita. Dan waktu saya mendapatkan hal ini, ya, saya bersyukur. Inilah kunci untuk kita bisa tidak hanya melakukan kehendak, tapi menyelesaikan. Ada banyak orang start awalnya seperti pelari maraton. Begitu bendera diangkat, besok nyanyikan, wuh, ya. Oke, 100 meter masih semangat, 1000 meter atau 1 kilometer bagaimana, 2 kilometer bagaimana, 3 kilometer bagaimana. Saya ingat ilustrasi Pak Bambang berikan kepada kita. Seringkali waktu kita lari maraton kita bawa spidol. Ya. Kita ikut lari 20 kilometer, waktu awal semangat, ya. Begitu 2 kilometer kita ambil spidol, kita tulis di depan finish. Gitu? Nah kenapa? Sudah kehilangan apa? Semangat lagi. Nah kata kunci penting adalah kalau kita mau berkobar-kobar menyelesaikan pekerjaannya adalah setiap saat kita mengizinkan dia berbicara kepada kita.